Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya bahwa mosi kita hari ini adalah Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Hal ini berarti bahwa kata menyesali di sini berkonteks bahwa mosi ini telah terjadi. Sebagai pembicara penutup, tentunya saya akan menyanggah pernyataan dari tim oposisi. Pembicara pertama dari tim oposisi menyatakan bahwa spesialis di status quo sangat dibutuhkan, tetapi mereka tidak menjelaskan spesialis di bidang apa, spesialis seperti apa, dan spesialis dengan standarisasi seperti apa yang dibutuhkan saat ini. Lalu yang kedua, mereka menjelaskan bahwa spesialis lebih dibutuhkan daripada generalis. Dalam hal ini kami menentang karena pada lapangan pekerjaan di dunia nyata, sejatinya baik kaum dengan karir spesialis maupun kaum dengan karir generalis, keduanya sama-sama dibutuhkan di dunia kerja untuk saling bersinergi dan bekerja sama untuk menopang suatu badan. Karena di dunia kerja kita tidak bekerja sendiri, tetapi kita bekerja sama dengan orang lain. Lebih lanjut lagi, pembicara dari tim oposisi menyatakan bahwa spesialis itu tidak hanya bisa diakses melalui jenjang pendidikan, tetapi bisa diakses melalui dunia kerja dan media sosial. Kami sangat menentang pernyataan tersebut. Mengapa demikian? Karena pernyataan tersebut adalah pernyataan yang sangat problematik. Perlu diketahui, faktanya pemberi kerja akan cenderung melihat tingkat pendidikan dan skill dari calon para pekerjanya. Tentunya, sebelum meniti ke jenjang spesialis di dunia kerja, kita tidak bisa langsung melompati dan masuk ke jenjang spesialis di dunia kerja. Tentunya kita harus melewati pendidikan spesialis formal. Karena sekali lagi saya tekankan, mosi kita kali ini membahas tentang karir spesialis, bukan mengenai spesialisasi semata. Lebih jauh lagi, tentunya bukan hanya itu yang membuat kami mendukung mosi bahwa Dewan ini menyesali glorifikasi terhadap karir spesialis. Kami menyesalkan glorifikasi karir spesialis, karena kami beranggapan bahwa glorifikasi itu tidak penting. Glorifikasi hanya akan menyebabkan pengagungan yang berlebihan dan standarisasi. Kita harus paham bahwa spesialis di sini terkait dengan kematangan karir yang mengacu pada kesiapan kerja. Kesiapan kerja ini nantinya akan berkontribusi pada kesejahteraan. Kesejahteraan apa? Kesejahteraan badan usaha. Karena kita bekerja bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga bekerja untuk badan usaha. Kita juga menjalin kerjasama di dalam lingkungan dunia kerja. Hal ini sudah jelas bahwa yang ditujukan di sini adalah kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan atau bukan superioritas dalam jenjang karir kita sendiri. Lebih lanjut lagi, glorifikasi hanya akan menyebabkan masyarakat bertindak sesuai dengan tren yang ada. Glorifikasi menyebabkan masyarakat bertindak impulsif dan mengikuti tren. Misalnya, seseorang yang tidak benar-benar menguasai pemrograman, tetapi bertindak seolah-olah menjadi ahli di bidang tersebut. Sehingga pada akhirnya ketika dia terjun ke dunia kerja nyata, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh ahlinya yang asli, dan nantinya malah akan menghambat perkembangan karirnya sendiri dan juga menjadi penghambat internal dalam kegiatan perusahaan. Tentu bukan hanya argumentasi tersebut yang membuat kami mendukung mosi debat kali ini. Tetapi perlu diketahui bahwa adanya glorifikasi karir spesialis juga menimbulkan dampak negatif. Seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, dampak negatif tersebut berdampak baik pada individu maupun organisasi maupun badan usaha. Terkait dengan dampak negatif terhadap individu sendiri, glorifikasi karir spesialis akan memicu timbulnya insekuritas pada kaum generalis. Tentunya kaum generalis akan semakin tertekan dengan adanya glorifikasi ini yang beranggapan bahwa kaum spesialis adalah yang terhebat, kaum spesialis lebih baik, kaum spesialis luar biasa, kaum spesialis lebih tinggi, kaum spesialis lebih penting, dan sebagainya. Hal ini akan membuat mereka bertanya-tanya pada diri mereka sendiri dan membuat mereka menjudge diri mereka sendiri bahwa kemampuan mereka itu lebih rendah daripada kemampuan kaum spesialis, padahal pada faktanya belum tentu demikian yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, terkait dengan dampak negatif terhadap individu. Adanya glorifikasi karir spesialis juga akan menimbulkan kebingungan dalam memilih jenjang karir.
terutama di kalangan pendatang baru dan calon-calon pekerja yang mungkin saat ini masih mengenyam pendidikan di dunia pendidikan. Mereka akan semakin dibingungkan untuk memilih jalan karir seperti apa yang akan mereka titik ke depannya. Apakah mereka akan memilih jalan karir sebagai seseorang yang berkarir di bidang spesialis atau berkarir sebagai seseorang yang generalis. Lebih lanjut lagi, terkait dengan pola pikir. Hal ini akan memicu doktrinisasi terhadap pola pikir masyarakat kita. Doktrinisasi seperti apa yang dimaksud? Doktrinisasi ini adalah doktrinisasi bahwa karir spesialis adalah sesuatu yang luar biasa. Karir spesialis adalah sesuatu yang sangat hebat. Karir spesialis adalah sesuatu yang unggul dan sangat penting. Dan ini kemudian akan dibandingkan dengan karir generalis yang mengatasnamakan bahwa karir generalis bukanlah sesuatu yang penting. Karir generalis itu biasa-biasa saja jika dibandingkan dengan karir spesialis. Padahal pada faktanya, baik karir generalis maupun karir spesialis, keduanya sama-sama penting di dunia pekerjaan. Masyarakat juga cenderung akan memandang tinggi kaum spesialis dan memandang remeh atau memandang sebelah mata kaum generalis. Dengan pola pikir seperti mereka hanya kaum generalis, mereka bisa apa jika dibandingkan dengan kaum spesialis? Lebih lanjut lagi terkait dampak negatif terhadap badan, hal ini akan memicu menurunnya minat kerja di beberapa bidang non-spesialis karena masyarakat kita yang sudah terdoktrin akan cenderung mengejar karir spesialis. Berdasarkan argumen dan juga sanggahan yang telah sampaikan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa kami selaku tim pemerintah teramat menyesali glorifikasi kaum spesialis. Menyesali di sini yang dimaksud adalah konteks yang sudah terjadi, dan tentunya karena sudah terjadi kami tidak ingin hal ini terulang lagi di masa depan. Oleh karena itu kami menawarkan beberapa saran yang bisa diambil. Yang pertama, pemerintah harus menyiapkan kurikulum yang terintegrasi dengan perubahan dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan. Dan juga pemerintah harus mengadakan pelatihan terakreditasi yang bisa diakses baik bagi kaum generalis maupun bagi kaum spesialis. Dan juga pemerintah harus memberikan kesempatan uji kompetensi yang adil untuk kaum generalis. Akhir kata, dapat disimpulkan bahwa kami selaku tim pemerintah mendukung penuh mosi bahwa kami menyesali glorifikasi terhadap karir spesialis. Glorifikasi ini disesalkan karena kami meyakini bahwa kaum spesialis juga harus belajar kemampuan lain dan mengikuti perkembangan yang mendukung kemajuan organisasi, bukan kemajuan dirinya sendiri semata. Dalam berkarir, kita tidak hanya membutuhkan spesialisasi di bidang tertentu, tetapi dalam berkarir dibutuhkan tanggung jawab dan juga kesesuaian dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Spesialisasi apa yang dibutuhkan saat ini dan spesialisasi apa yang harus dipenuhi saat ini, agar tidak ada kaum spesialis yang menganggur atau kaum spesialis yang tersia-siakan nantinya. Lebih lanjut lagi, perlu adanya perbaikan pola pikir di kalangan masyarakat sebagai pekerja maupun di kalangan pemberi kerja.